Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak merasa lemas gitu. Ada sebuah komentar yang baik untuk kita renungkan ya, menjadi introspeksi. Ini dari Bang John NF3ZF. Para kiai Habib mungkin ya. Para kiai Habib pemuka agama Islam zaman sekarang 90% itu menumpuk harta untuk anak keturunannya. Tak ada yang mengikuti sunnah Nabi. Nabi Muhammad tidaklah meninggalkan harta untuk anak cucunya. Nabi meninggalkan Al-Quran dan sunnah mungkin ini maksudnya ya, untuk umatnya. Berbanding terbalik dengan perilaku pemuka agama Islam sekarang, bak langit dan bumi. Ya mungkin ini adalah apa yang nampak bagi saudara Bang John gitu ya. Banyak pemuka-pemuka agama hari ini yang hidup di dalam kecukupan. Tapi Bang John juga harus ingat juga bahwa kalau dikatakan 90% itu ya tidak ya. Kita penyebar Islam itu bukan hanya dari pemuka-pemuka agama yang tampak saja bagi Bang John. Di pelosok-pelosok desa masih banyak, bukan hanya masih, tetapi banyak para pemuka-pemuka agama yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, yang kehidupannya bahkan mereka ya sambil bertani, sambil berdagang. Jadi kalau dikatakan 90% adalah mungkin tidak. Mungkin yang tampak dari Bang John itu adalah pemuka-pemuka agama yang kelas-kelas nasional mungkin ya. Mereka mungkin menaiki mobil mewah gitu, dikawal, dan saya kira itu tidak menurunkan kezuhudan beliau-beliau, kesufian beliau-beliau. Karena mungkin keadaan saja yang memaksa para tokoh-tokoh pemuka agama ini ya memang karena perjalanan jauh, kondisinya sudah sepuh dan difasilitasi. Bukan berarti ulama yang dengan kendaraan mewah dengan ini itu menunjukkan bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang gemar dengan dunia, bukan. Kenapa ya? Bukan karena karena memang dibutuhkan untuk itu sebagai tokoh, sehingga pengamanannya dari segi ininya dan lain sebagainya. Banyak alasan. Tapi ini juga menjadi peringatan juga, kita tidak menutup kemungkinan bahwa pemuka-pemuka agama ada juga yang kemudian terpengaruh oleh kehidupan, gaya hidup hedonis yang dengan penampilan wah gitu ya. Tapi Bang John juga perlu ingat gitu ya, kita harus berhusnudzon bahwa tidak semua ulama yang berpenampilan dengan hidup yang menurut kebanyakan orang ya mewah misalkan, itu akan terpengaruh dengan dunia. Dulu ada ceritanya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Beliau adalah seorang ahli sufi yang sangat kaya raya dan selalu berpenampilan tidak seperti sufi yang lain dengan baju yang mungkin baju kasaran, dengan penampilan yang serba jauh dari dunia. Kemudian Syekh Abu Hasan Asyadzili ini berpenampilannya dengan baju-baju yang bagus, bahkan selalu menaiki kendaraan, kalau sekarang Alphard lah mungkin ya. Kemudian karena melihat sosok Abu Hasan Asyadzili ini penampilan begitu, membuat orang-orang di sekelilingnya, santri-santrinya itu bertanya-tanya. Dia kagum dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Asyadzili, ucapan-ucapannya untuk tidak terkait hatinya dengan dunia, menjauhi dunia dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia melihat kenyataan apa yang diucapkan oleh gurunya ini kok berbanding terbalik dengan apa yang
ditampilkan oleh gurunya. Gurunya di dalam perkataannya mengajarkan menjauhi dunia, sufi gitu. Tetapi penampilan kiainya mewah. Bahkan dia selalu menaiki kereta, menaiki kuda-kuda kalau berjalan. Makanannya sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, akhirnya si santri ini bergumam di dalam hatinya, suudzon kepada gurunya, kiai ini yang diomongi menjauhi dunia, tetapi yang tampak di matanya adalah penggemar dunia gitu. Akhirnya karena tidak kuat, akhirnya dia bertanya kepada gurunya. Akhirnya gurunya, Syekh Abu Hasan Asyadzili ini, oh begini Cung, kamu ikut saya ya. Dia dipegangi satu cawan berisi air penuh. Ayo kita keliling kota-kota pakai kereta. Kamu harus selama mengkeliling kota ini, selama di perjalanan kamu harus menjaga jangan sampai air ini tumpah gitu ya. Diajaklah si santri itu pegang cawan, naik kereta, keliling ke kota-kota yang indah-indah, istana-istana raja, keliling kota. Kemudian lekas cerita sampai, kemudian gimana Cung? Kamu sudah tahu keindahan kota-kota tadi, pertunjukan-pertunjukan, gedung-gedung yang mewah, ini yang mewah. Kata si santri, saya tidak melihat apa-apa. Ya Syekh, loh kan kamu ikut saya jalan-jalan, kenapa tidak melihat keindahan itu? Saya tidak bisa melihat keindahan semuanya, ini saya tidak tahu apa-apa. Terus ya karena saya selalu memperhatikan air ini jangan sampai tumpah, sehingga saya harus konsentrasi, sehingga saya tidak pernah bisa melihat di sekeliling saya gitu. Nah, kata Imam Abu Hasan Asyadzili, seperti itu aku Cung. Di dalam hatiku hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemewahan yang saya tampak ini tidak pernah ada di dalam hati saya. Nah, suatu ketika ada cerita begini ya. Ada seorang sufi juga yang hidup di dalam sangat-sangat sufi gitu ya, menjauhi dunia. Tempat tidurnya sudah dari bambu, dari kayu, bantalnya juga dari kayu, rumahnya jelek gitu ya. Suatu ketika dia punya murid. Kalau kamu ingin tahu seorang sosok ini, kurang lebihnya begitu, ini saya ceritakan biar mudah aja ya. Kalau kamu ingin tahu orang yang paling zuhud, paling sufi, itu namanya Syekh Abu Hasan Asyadzili, kamu pergi ke sana. Nah, kemudian si murid tadi pergi ke Imam Abu Hasan Asyadzili. Kemudian seketika nyampe di rumah Imam Abu Hasan Asyadzili, si murid tadi kaget. Loh, kata guru saya orang yang paling sufi adalah Imam Abu Hasan Asyadzili, tapi rumahnya kok begini, di depannya ada kereta. Bener nggak guru saya gitu ya? Nah, akhirnya lekas cerita bertemu dengan Imam Abu Hasan Asyadzili. Kemudian bilang Abu Hasan Asyadzili, sampaikan kepada gurumu ya, jangan tamak kepada dunia. Si murid tani ini terpingkal-pingkal di dalam hatinya. Ini bener enggak Imam Abu Hasan Asyadzili ini menyampaikan salam kepada guru saya jangan tamak kepada dunia, padahal guru saya itu rumahnya jelek, tempat tidurnya jelek, bantalnya juga dari kayu, kehidupan bajunya jelek. Sedangkan yang berkata itu Imam Asyadzili yang kehidupannya begitu. Sampai ke gurunya nangis. Iya Cung, ternyata ketika saya ini tamak ternyata kepada dunia. Bukan hanya saya, bantal saya yang dari kayu ini, kalau ada orang melihat, dia berbicara dengan dunia. Lihat ini bantal gurumu dari kayu, ayo bantu. Ketika melihat tempat tidurnya gurunya, ini loh tempat tidur guru kamu, ayo bantu. Rumahnya juga berbicara, ini rumah gurumu jelek, ayo bantu. Ini bukan hanya diri saya, Cung, bahkan rumah saya, semuanya berharap dunia, katanya. Nangis gurunya. Akhirnya apa yang bisa dipetik? Kata dia Imam Asyadzili itu, Hasan Asyadzili itu sudah kehidupannya mewah, dia tidak butuh apa-apa sudah. Mau jalan tinggal ada kereta, tidak memikirkan kereta. Mau ini itu tidak memikirkan apa-apa. Jadi bukan berarti umat Islam itu tidak boleh memiliki sesuatu. Miliki sesuatu,
Yang penting hatinya jangan terpaut. Anda boleh kaya tetapi jangan hatinya terpaut dengan harta itu. Kalau kita punya harta kemudian kita eman, bersedekah, berjariah, berarti kita sedang ta'alluq kepada dunia. Nah, kemelekatan kepada dunia ini yang sangat-sangat tidak boleh. Kalau memiliki boleh. Nah, kalau misalkan bahkan muslim itu sekarang ya harus kaya. Kenapa? Kalau tidak kaya ya bagaimana dia bisa bersedekah, bagaimana bisa berjariah, bagaimana bisa naik haji, bagaimana dia bisa membantu orang. Nah, itu saya kira ya walaupun di sisi lain kita memang harus mengurangi gitu ya, melihat situasi masyarakat. Kalau di situasi masyarakat yang banyak yang kurang mampu, maka sosok kiai, sosok pemimpin agama yang harus sangat-sangat hati-hati gitu. Saya di Pondok Pesantren Alisani memang semua bangunan-bangunan saya usahakan semewah mungkin. Bukan untuk rumah ya, untuk karena saya belum bisa seperti Imam As-Sadili. Kenapa? Karena di tempat-tempat ilmu inilah hadis-hadis mulia, perkataan Rasulullah SAW disampaikan. Kata-kata mulia itu harus di tempat-tempat yang usahakan kita adalah berikan tempat yang fasilitas yang sebaik mungkin. Apalagi juga ayat-ayat Al-Quran disampaikan.